Disiarkan langsung dari Jakarta Convention Center, Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bekerja sama dengan SCTV, Indosiar, Petro TV, dan Moji mempersembahkan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Selamat malam, saya Jati Dharma. Saya Fitri Megantara. Dan saya Sheila Purnama. Selamat datang di debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Tidak terasa kurang dari 1 bulan lagi, kita akan bersama-sama merayakan pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Dan di debat keempat pada malam hari ini, ketiga calon wakil presiden Republik Indonesia akan beradu ide dan juga gagasan dalam tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, agraria, masyarakat adat, dan desa. Kami sangat bangga menjadi bagian dari rangkaian pemilu tahun 2024. Karena lewat agenda debat malam ini, kita akan sama-sama mendengarkan visi misi dari ketiga calon wakil presiden sesuai dengan tema yang diangkat, dengan harapan dapat membantu seluruh rakyat Indonesia untuk menentukan calon pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Tentunya tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan partai politik, pimpinan kementerian lembaga, dan seluruh tamu undangan serta rekan-rekan media yang telah hadir dan meliput acara malam hari ini. Baik, tentunya kita masih akan menantikan debat keempat ini akan berlangsung dan semua ini tentu sudah dipersiapkan. Dan ini menjadi sebuah hal yang ditunggu-tunggu tentunya bagi masyarakat, bagi kita semua. Karena dari 5 agenda debat yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum, tentunya ini merupakan debat yang sebentar lagi mau selesai ya. Sudah keempat, tinggal satu lagi. Dan ini adalah debat terakhir untuk cawapres yang melibatkan calon wakil presiden. Tentunya ini sangat ditunggu sekali dengan tema yang akan diangkat pada malam hari ini mengenai pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Tentunya sangat kita tunggu sekali bagaimana visi, misi, dan adu argumentasi dan gagasan nantinya. Tentunya besar harapan kami agar debat malam hari ini dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Sesuai dengan beberapa pesan tentang safety briefing yang sudah kita berikan sebelumnya. Mudah-mudahan itu dapat membantu kelancaran debat malam hari ini. Baik, Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Baik, Bapak-Bapak, kami persilakan untuk duduk ke tempat yang telah kami sediakan. Selanjutnya, inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka.
Baik, Bapak-bapak silakan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Dan inilah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Iya, kami persilahkan Bapak untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Baik, untuk mengawali acara debat pada malam hari ini, kami mohon ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden serta seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami mohon untuk tetap berdiri dan bersama-sama menyanyikan jingle pemilu. Di bawah
Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Tiba waktunya untuk gunakan hak pilih kita, salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Teguh percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk membuka rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024, Baik, kami minta harap tenang terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan memulai acara debat malam hari ini. Terima kasih. baik Bapak Ibu sekalian, untuk membuka rangkaian debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024, mari kita dengarkan sambutan. Dilanjutkan dengan doa dari Bapak Hashim Asyari selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden nomor 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara pemilu, para anggota KPU beserta Sekjen KPU, Ketua dan para anggota Bawaslu, Ketua dan para anggota DKPP, yang kami hormati Bapak Ibu panelis yang telah membantu KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat calon wakil presiden, Bapak Ibu saudara sekalian, hadirin para pemirsa televisi yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu di sini dalam silaturahim kepemiluan dalam rangka untuk menghadiri dan menyaksikan debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan nanti debat yang keempat
yang akan dilaksanakan oleh para calon wakil presiden kita mengangkat tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, energi dan sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Semoga apa nanti jadi tema dalam perdebatan ini membuka wawasan kita, terutama para pemilih, untuk bisa mengetahui cara pandang, visi, misi, program kerja yang akan dikerjakan oleh masing-masing pasangan calon. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan keselamatan dalam menjalankan pemilu. Dan tentu saja semua yang kita kerjakan ini tiada lain dan tiada bukan dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita sejenak bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, televisi penyelenggara siaran debat pada kali ini dan juga para moderator yang akan memandu debat calon wakil presiden pada debat keempat kali ini. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang dan kurang berkenan dari kami KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin, pada debat keempat calon wakil presiden malam hari ini, sudah ada 11 panelis bersama kami. Dimohon kepada para panelis untuk berdiri saat namanya kami sebutkan. Profesor Dr. Insinyur Abrar Saleng SH.MH, Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, Universitas Hasanuddin, dan Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi Pusat. Dr. Ari Sujito, Ahli Sosiologi Pedesaan, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Profesor Dr. Arif Satria, Ahli Ekologi Politik dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Rektor Institut Pertanian Bogor. Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Ahli Agraria. Fabi Tumiwa, Ahli Transisi Energi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform. Profesor Dr. Insinyur Haryadi Kartodiharjo MS, Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Profesor Dr. Insinyur Ridwan Yahya MSc, Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Guru Besar Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Ruka Sombolinggi, SP, MA, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Ahli Masyarakat Adat. Profesor Sudarto P. Hadi PhD, Pakar Manajemen Lingkungan, Rektor Universitas Diponegoro 2010 sampai 2015. Profesor Dr. Sulistiyowati Irianto, Guru Besar Antropologi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ahli Hukum dan Masyarakat, Hukum dan Gender. Insinyur Tubagus Furkon Sofani, MA PhD, Ahli Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Institut Teknologi Bandung.
Selanjutnya penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan Bapak Arief Satya, koordinator panelis untuk naik ke atas panggung. Baik, kami persilakan kepada Bapak Hashim Asyari dan Bapak Arief Satria untuk kembali ke tempat. Hadirin dan pemirsa, debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai. Mari kita sambut moderator yang akan memandu jalannya debat malam hari ini. Retno Pinasti dan Zilvia Iskandar. Sheila Purnama, Jati Dharma, dan Fitri Megantara. Terima kasih. Selamat malam hadirin dan pemirsa. Sebelum kita memulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024 ini, ada sejumlah tata tertib yang wajib ditaati dan sekaligus juga menjadi komitmen bersama yang harus diikuti oleh para hadirin yang ada di sini maupun juga para calon wakil presiden yang akan berdebat pada malam hari ini. Kita simak bersama tata tertib debat berikut ini. Ketentuan debat. Tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar atau pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Di dalam area debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di tubuh. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan, serta melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight. Selanjutnya, kami perkenalkan ketiga calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Berikutnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Dan sekarang kami undang ketiga calon wakil presiden untuk menuju ke podium masing-masing.
Cukup, kita lanjutkan ya. Langsung saja kita akan mulai debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024. Pada sesi pertama ini kita akan mendengarkan visi, misi, dan juga program kerja dari masing-masing calon wakil presiden. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1. Kami persilakan Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak 4 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama mengatakan, petani adalah penolong negeri. Akan tetapi, hari ini kita menyaksikan negara dan pemerintah abai terhadap nasib petani dan nelayan kita. Hari ini kita menyaksikan bukti bahwa hasil sensus pertanian BPS menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Di sisi yang lain kita sangat prihatin. Upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate. Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan. Saudara-saudara sekalian, krisis iklim terjadi dan kita menyaksikan bencana ekologi terjadi di mana-mana. Negara harus serius mengatasinya. Tidak hanya mengandalkan proyek giant sea wall yang tidak mengatasi masalahnya. Kita harus sadar bahwa krisis iklim, kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam. Tidak menang-menangan, seimbang manusia dan alam. Akan tetapi kita menyaksikan bahwa kita tidak seimbang di dalam melaksanakan pembangunan kita. Kita melihat ada yang namanya krisis iklim tidak diatasi dengan serius. Bahkan kita ditunjukkan anggaran mengatasi krisis iklim jauh di bawah anggaran sektor-sektor lainnya. Hadirin saudara sekalian setanah air yang saya cintai. Dengan kesadaran ini, maka kita harus kembali bahwa pembangunan nasional, bahwa kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya keadilan. Keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antar generasi, keadilan agraria, dan tentu keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian, rakyat harus dilibatkan, rakyat tidak boleh ditinggal karena pemilik negeri ini rakyat, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini. Oleh karena itu, desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional. Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan malah dikurangi targetnya, diturunkan targetnya. Karena itu kita harus lakukan perubahan. Kita tidak boleh diam. Perubahan menghadapi masa depan kita dan generasi yang akan datang. Para petani dan seluruh warga bangsa yang terlibat, negara menunggu langkah kita bersemua. Kita semua harus menghadirkan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Baik. Cukup. Bapak Ibu cukup. Nanti kita berikan waktu di terakhir ya. Kita lanjutkan Cukup? Bapak Ibu ya. Tenang. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya
kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pentahelix wajib untuk didorong. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, ID Food, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reforma agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan One Map Policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU Masyarakat Hukum Adat akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu Leave No One Behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu. Mau dimanfaatkan atau tidak? Cukup? Baik. Oke. Cukup? Cukup? Tenang. Tenang, Bapak. Baik. Ibu. Kita lanjutkan, Bapak, Ibu. Kita lanjutkan. Cukup? Bisa Terima tenang? kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Baik. Nanti kita akan kasih kesempatan, kita lanjutkan dulu sesinya. Selanjutnya kami akan persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Bapak sama 4 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Diskusi atau debat ini sangat penting
karena menyangkut tiga hal yang akan menentukan masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di dalam kearifan lokal, misalnya di Jawa dan Bali ada istilah Trihita Karana. Di Sunda, Jawa Barat ada Tritangtu, 3. Ada Trinitas, Trisakti, dan sebagainya. Di dalam kearifan lokal, bangsa Indonesia di masa lalu sudah biasa melakukan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan atas lingkungan hidup agar lestari. Bahkan konstitusi kita juga menyatakan bahwa sumber daya alam itu harus dikelola dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saudara, sumber daya alam kita sangat kaya, tapi pangan belum berdaulat. Petani makin sedikit, lahan pertanian makin sedikit, tapi subsidi pupuk makin besar. Pasti ada yang salah. Petaninya sedikit, lahannya sedikit, kok subsidinya setiap tahun naik? Pasti ada yang salah. Laut kita berlimbah, udara kita meracuni paru-paru kita. Investor masuk, industrialisasi terjadi, lingkungan rusak, rakyat menderita. Kemudian sumber daya alam menjadi sumber sengketa di antara rakyat dengan rakyat, antara pemerintah dengan pemerintah. Allah mengingatkan tentang ini dalam Al-Quran, Dhaharul fasadi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dad ladzi amilu. Telah terjadi kerusakan di bumi karena tingkah laku manusia, di darat dan di laut. Ini ditunjukkan oleh Allah agar manusia sadar bahwa mereka telah merusak alam di negaranya yang dikuasai seharusnya oleh bangsanya. Saudara, saya katakan ini tidak mudah, tapi hanya 2 kuncinya, komitmen dan keberanian. Pada 16 Juni 2011, sebagai Ketua MK, saya sudah mengatakan apa-apa yang diperlukan untuk ini. Saya membuat vonis tanggal 16 Juni bahwa sumber alam itu untuk memihak rakyat ukurannya ada 4. 1, pemanfaatan. 2, pemerataan. 3, partisipasi masyarakat. Dan kemudian juga penghormatan terhadap hak-hak yang diwariskan secara luhur kita. Kami akan gunakan 4 tolok ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Baik, terima kasih kepada ketiga calon wakil presiden kita. Dan hadirin sekalian, ini saatnya kita memberikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita. Silakan berikan apresiasi kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dan Bapak Mahfud MD. Baik. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda dulu. Di segmen berikutnya kami akan perdalam visi, misi, dan juga program kerja para calon wakil presiden melalui berbagai pertanyaan dari para panelis. Tetaplah bersama debat keempat calon wakil presiden pemilu tahun 2024.